Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Zahra, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, kelas 2C, NIM 12140701009. Di sini saya akan menjawab soal UAS filsafat dakwah. Soal yang pertama, ilustrasikan serta jelaskan tentang pohon ilmu dakwah. Yang pertama, ada akhlak. Diibaratkan sebuah tamra atau buah sebagai produk atau hasil dari keberhasilan merawat sebuah tatanan pohon kehidupan, mulai dari akar, batang, hingga ranting yang berlanjut pada munculnya buah atau akhlak sebagai suatu hikmah. Yang kedua, ibadah. Ibadah diibaratkan dengan batang pohon yang berfungsi untuk menompang ranting dan cabang-cabang di atasnya. Tegaknya sebuah batang pohon ditentukan oleh kuatnya tancapan sebuah akar. Oleh karena itu, tegaknya ibadah tergantung dengan seberapa besarnya akidah atau keimanan seseorang. Yang ketiga, ada ibadah sunnah. Diibaratkan sebagai ranting-ranting dan cabang-cabang dari sebuah pohon. Ibadah sunnah sendiri adalah alternatif yang berhak memiliki di luar ibadah fardiyah sebagai batang penopang. Yang keempat, akidah atau keimanan. Diibaratkan dengan akar, adalah sebuah fondasi awal sebuah bangunan pohon. Kuat, tegak, dan kokoh, sebuah faktor kuatnya iman. Yang kedua, sumber-sumber pesan dakwah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia dalam hal keyakinan, peribadatan, muamalah, serta dalam akhlak mulia. An-Nawawi menjelaskan Al-Quran sebagai pesan dakwah, yaitu menulis dan membaca ayat dengan benar. Yang kedua ada hadis Nabi SAW. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada pendapat para sahabat. Pendapat sahabat memiliki nilai yang tinggi karena mereka pernah belajar langsung dari Nabi Muhammad. Mereka ikut berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada pendapat ulama. Pendapat ulama dijadikan sumber pesan adalah untuk mendukung dan merinci kandungan Al-Quran dan hadis. Begitu juga dalam masalah yang belum ditetapkan oleh kedua sumber utama, maka ulama beristihad untuk menjawab masalah tersebut. Soal yang ketiga, 3 seni hikmah dalam dakwah. 1. Konsep ilmu. Ilmu merupakan seni terpenting dari hikmah. Sebab itu Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata dan beramal. Seorang dai tidak dikatakan bijaksana kecuali ia memahami ilmu syar'i. Ibnu Taimiyah membagi ilmu yang bermanfaat menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ilmu tentang Allah, meliputi nama-namanya, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu tentang persoalan-persoalan masa lalu yang dikabarkan Allah. Yang ketiga, ilmu tentang perintah-perintah Allah. Yang kedua ada konsep alhim atau sabar. Alhim berarti akal atau dewasa. Hilman berbentuk masdar dari halima yang berarti hati-hati dan tenang ketika marah. Seorang dai harus mempunyai sifat sabar karena akan banyak menghadapi mad'u dengan berbagai macam sifat, karakter, usia, dan tingkatan sosial yang berbeda. Yang ketiga ada konsep al-anah, yaitu berhati-hati. Berhati-hati adalah salah satu ciri akhlak sabar dan merupakan bagian dari sifat-sifat orang yang berakal dan arif. Bagi seorang dai, sikap berhati-hati membantu memperbaiki segala urusannya. Soal yang keempat, perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Yang pertama ada akhlak. Akhlak merupakan sifat dasar yang tertanam kokoh dan mewarnai tingkah laku seseorang. Dengan sifat-sifat dasar tersebut, kemudian muncul perlakuan spontan tanpa melalui pemikiran atau pertimbangan yang berkepanjangan. Sedangkan etika merupakan wacana normatif tapi tidak selalu imperatif karena bisa juga hipotesis yang membicarakan pertentangan antara baik dan buruk yang dianggap sebagai nilai relatif dalam pandangan rasional manusia dalam bertindak. Etika juga dapat dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak kepada kebijakan.
analisis terhadap penjelasan Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Ada cara berpikir filsafat antara lain radikal. Radikal menggali atau menyelami ide sampai akar-akarnya. Kedua, ada kritis, menelaah atau menganalisis sampai mencari dan mendapatkan pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada universal, materi, mencari gagasan-gagasan yang dapat berlaku di semua tempat. Yang keempat, ada sistematis. Sistematis tersusun dan teratur. Yang kedua, ada kategori filsafat. Yang pertama ada logis, yaitu tidak terikat hukum alam, dan rasional, terikat hukum alam. Tujuan dakwah adalah kebahagiaan untuk dunia akhirat. Objek dakwah meliputi material antara lain manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Yang kedua, formal, antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.